Okay, welcome back to our semantics class, and today we are going to discuss about the new topic. Ya, jadi sebelumnya kita bicara masalah ruang lingkup reference. Kali ini kita akan berbicara chapter lanjutannya, dan chapter itu adalah talking about sense. Ya, jadi kali ini kita akan fokus kepada yang namanya sense in semantics. Oke, apa saja kontennya? Let's check it out. This is the first part. Ya, jadi salah satu pembahasan utama when we are studying semantics adalah sentence. Ya, sentence itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Dan yang dalam semantik yang pertama akan kita kenal adalah ada yang namanya analytic sentence. Analytic sentence is one that is necessarily true. Ya, is one that is necessarily true. Maksudnya adalah kalimat itu adalah kalimat yang benar. Kenapa bisa dikatakan benar? As a result of the senses of the words in it. Karena adanya sense ya, berkaitan dengan kata-kata yang ada di dalamnya. Nanti we'll see the example. Temannya analytic sentence, kalau analytic sentence tadi adalah kalimat yang pasti benar. Ada yang namanya synthetic sentence. Ya. Synthetic sentence is one which is not analytic but may be either true or false, depending on the way the world is. Ya. Jadi synthetic sentence ini adalah kalimat yang belum tentu benar. Jadi synthetic sentence ini bisa benar bisa salah. Kalau analytic sentence itu pasti benar. Kita lihat contohnya. Analytic sentence adalah all elephants are animals. Ini adalah contoh analytic sentence. Atau ketika kita mengatakan carrot is a vegetable. Carrot wortel is vegetable, adalah sayuran, atau all elephants are animals. Ini yang kemudian kita sebut sebagai analitik. Kenapa jadi ini pasti benar? The true first sentence follows the senses of elephant and animal. Karena elephant dan animal itu dua hal yang bisa dihubungkan dalam sebuah kalimat. Jadi kalau dalam istilah semantik itu yang kita sebut sebagai make sense. Ya, make sense. Ini contohnya. Jadi ini disebut sebagai analytic sentence. Atau ketika kita mengatakan birds are avian. Burung itu adalah unggas. Burung dan unggas itu masuk ke dalam sense-nya bisa bertemu. Dan mereka make sense. Nah, ketika kata-kata yang ada di dalam sebuah kalimat itu make sense, maka mereka disebut sebagai analytic sentence. Ya, kemudian temannya, the previous one we have discussed adalah ada yang namanya synthetic. Ada kata John is from Ireland. There is nothing in the senses of John and Ireland or from which makes this necessarily true or false. Ya, jadi tidak ada kepastian John, Ireland, dan from itu akan membentuk sebuah kebenaran. Alasannya, John-nya John yang mana dulu? Kalau ternyata John yang dibicarakan itu adalah John yang dari India, for example, maka kalimat ini salah. That's it. Atau ketika kita mengatakan Budi is from Kandangan, belum tentu, right? Karena Budinya Budi yang mana dulu. Nah, itu yang namanya synthetic sentence. Bisa benar, bisa salah, tergantung. Seperti yang disebutkan sebelum tadi, tergantung the way the world is. Dia merujuk ke world yang mana dan orangnya orang yang mana. Itu yang namanya synthetic sentence. Jadi ada dua kelompok utama. Analytic sentence itu benarnya karena sense yang di dalam kumpulan kata-katanya yang ada di dalam kalimat itu nyambung, make sense. Itu yang disebut sebagai analitik. Kemudian yang sintetik, kalau kalimat itu belum tentu benar atau salah. Okay. The next one, ya, ada yang namanya contradiction. Nah, ini adalah antonimnya or musuhnya dari analytic sentence. A contradiction is a sentence that is necessarily false. Is necessarily false. Pasti salah. Kenapa jadi salah? As the result of sense of the words in it. Yeah. Thus, a contradiction is in a way the opposite of an analytic sentence. Dia adalah opposite dari analytic sentence. Contoh contradiction adalah this animal is a vegetable. Is a contradiction. Kenapa kalimat ini menjadi contradiction? Karena this must be false because the sense of animals and vegetable. Animal
sense-nya tidak masuk dengan vegetables. Ya, kalau yang analytic sentence tadi adalah make sense, maka ini yang kemudian kita sebut sebagai nonsense. Ya, sense-nya nggak ada, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai kalimat yang benar. Atau sederhananya, we call that as contradiction. Contoh lain adalah both of John's parents are married to aunts of mine. It's a contradiction. This one is impossible ya. Kenapa? Karena sense dalam kata parents, married, dan aunt ini tidak bisa nyambung alias nonsense. Contoh nonsense lain atau contradiction lain yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah if you are paying attention to skripsi or paper atau jenisnya, mereka mengatakan this chapter talks about. Chapter ini berbicara tentang. Chapter dan talks itu nonsense. Mereka tidak bisa jadi kalimat. Dan kalimat itu adalah contradiction. Alasannya adalah chapter itu adalah benda mati. Sedangkan kata talks, berbicara, itu punya fitur yang dia hanya bisa tampilkan pada makhluk hidup yang bisa berbicara. Sehingga ketika ada yang mengatakan this chapter talks, atau this chapter describes atau sejenisnya, maka itu masuk ke dalam kategori nonsense dan secara semantik itu disebut sebagai contradiction. Dan kalau dia contradiction, maka dia false. Terus yang benar adalah, jadi kalau ada yang mengatakan this chapter talks, kita ganti saja menjadi in this chapter, the researcher talks about. Pada chapter ini, peneliti berbicara tentang. Itu masuk sense-nya. It makes sense. Yeah. Oke, jadi ada 3. Yang pertama adalah analytic sentence, benar karena sense-nya. Yang kedua, yang tengah-tengah adalah remember, yang kedua ke tengah-tengah adalah right. Jadi yang kedua, yang pertama adalah pasti benar, analytic tadi, lalu yang kedua adalah synthetic. Very good. Synthetic adalah yang belum tentu benar atau belum tentu salah. Lalu yang pasti salah adalah contradiction. Oke. Itu dia. Terus bagaimana kita bisa mengatakan sentence itu analytic sentence atau sentence itu adalah contradiction? Ada yang namanya necessary condition. Necessary condition ini yang tadi sudah kita bicarakan. Kenapa dia sense-nya make sense atau nonsense? Ya, necessary condition adalah the sense of a predicate is a condition or a criterion which a thing must meet, yang harus dipenuhi in order to qualify as being correctly described by the predicate. Sehingga kalimatnya itu atau si argumennya itu bisa dikatakan benar oleh predikatnya. Sederhananya, necessary condition adalah kondisi atau syarat-syarat yang harus terpenuhi. Misalnya seperti this animal is vegetables. Syarat terpenuhinya, necessary conditionnya, vegetables dengan animals itu dua hal yang tidak bisa saling memenuhi atau melengkapi. Dan definisi dari animal dengan vegetables itu tidak bisa salah satunya tidak bisa menggambarkan yang lainnya. Misalnya dalam kalimat tadi, this animal is vegetables. This animal is vegetables. Vegetables kan digunakan untuk menggambarkan this animal, sedangkan vegetables itu sendiri dia tidak meet, tidak memenuhi syarat untuk menggambarkan si animals karena dia punya sense yang berbeda. That's it, itu namanya necessary condition. Terus ada yang namanya a sufficient set of condition is a sense of predicate is a set of condition in which if they are met by thing are enough in themselves to guarantee. Ya, jadi yang condition itu tadi ada yang namanya necessary, ada yang wajib dipenuhi, ada yang a sufficient set of condition. Jadi kecukupan dengan keharusannya. Jadi kalau ini memang harus dipenuhi, kalau yang ini ketika dia sudah mencukupi beberapa condition seperti yang tadi, all elephants are animals misalnya, itu sudah cukup conditionnya untuk menyatakan sebuah kalimat itu benar atau salah. Contohnya nih, take the predicate square, as usually understood in geometry. Four-sided is a necessary condition for this predicate. Jadi ketika kita mengatakan square, salah satu necessary condition-nya adalah dia harus four-sided. That's it. Ini yang namanya necessary condition. Lalu ada plane figure, four-sided, equal-sided, and containing right angles is a sufficient set of condition.
Jadi ada plane figure four-sided equal sides, sisinya sama, and containing right angles. Ini adalah contoh dari sufficient set conditions. Tapi yang wajib hadirnya adalah four-sided ini tadi. Terus bagaimana kalau kita kalau yang menjadi penggambarannya adalah three-sided? Three-sided is not necessary condition for square. Alasannya adalah karena dia yang nonsense itu tadi. Three-sided tidak bisa digunakan untuk menggambarkan square karena dia tidak bisa memenuhi yang necessary condition ataupun yang sufficient set of conditions tadi. Ya, sehingga ketika dia tidak bisa memenuhi itu tadi, masuklah dia ke dalam kategori nonsense yang merujuk kepada yang namanya right. Masuk ke dalam kategori contradiction. Oke. Nah, itu tadi berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Nah, kemudian berbicara masalah sense juga, kemarin sempat kita bahas sedikit ya. Di bagian prototype, ada salah satunya yang kita sebut sebagai stereotype. Apa itu? List of the typical characteristic or feature of things to which the predicate may be applied. Ya. Jadi ini, stereotype ini adalah something that we have in our mind yang memberikan ciri-ciri terhadap sesuatu. Misalnya cat. Cat ini dia punya stereotype guthrot domesticated, either black or white or gray or tortoise shell or marmalade in color or some combination of these colors. Adult specimens about 50 cm long and bla bla bla. Ini adalah yang namanya stereotype. Jadi kalau orang melihat yang ini, ya, dia merujuk kepada, oh ini adalah stereotype-nya cat. That's it. Ini juga masuk ke dalam kategori sense. Ini adalah sense yang kita punya ketika kita mendengar si cat ini. Oke. Ini dia. Nah, terus ya ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Ada hubungannya dengan prototype, sense, dan extension. Kemarin kita bicara masalah extension. Jadi extension dari house itu adalah semua rumah yang ada di seluruh dunia. Ya, dia larinya, extension ini, dia merujuk kepada yang namanya sense. Semua bentuk rumah yang ada di dunia itu is something in our head ya. Nah, itu disebut sebagai extension. Prototype, ya, pecahannya, kecil-kecilnya itu yang kemudian kita sebut sebagai stereotype. Oke. Nah, sekarang I have an example. Ini adalah sekarang sedang booming ya. Betulkah yang di bawah ini adalah stereotypes? Dan kalau dia stereotypes, kira-kira dia merujuk kepada orang yang seperti apa? The first one has beard, wears trousers which do not cover ankle. Yang pertama dia punya jenggot. Terus pakai celana panjang, tapi biasanya tidak menutupi mata kaki. Terus sering brings religious books, often keep silent, biasanya agak pendiam. Sering menghadiri kajian-kajian keagamaan. Terus juga sering bawa backpack. Is this stereotypes? Are they stereotypes? Kalau ternyata you have someone atau punya sebuah kata untuk menggambarkan ini, and then you are having the stereotype in your head. Dan ini bisa jadi adalah stereotype dari something in your head ya. Okay, I believe you have something in your mind ya. Ini adalah contohnya. Okay, jadi kita simpulkan. The sense of an expression can be thought as a sum of its sense properties and sense relation. Ya. Jadi sense ini sifatnya adalah sesuatu yang abstrak dan adanya in our mind. Sense itu tadi kemudian menyebabkan sebuah kalimat itu menjadi analitik, sintetik, atau contradiction. Oke. Ini adalah contohnya. Alright, so that is the first part. Sekarang kita akan lanjutkan ke sense. Nah, pembahasan sense masih di semantics. Sense itu ada kaitannya dengan sinonim ya. Dan sinonim ini ada hubungannya dengan sense. Kita bisa menjelaskan sinonim karena kita punya sense-nya. Synonym or synonymy is the relationship between two predicates that have the same sense. Sinonim itu adalah dua predicates yang mereka punya sense yang sama. Ya, jadi dia adalah dua predicates yang punya sense yang sama. Itu yang namanya sinonim. In most dialects of English, ini contohnya, stubborn and obstinate are synonyms. Karena di dalamnya, ini meaningnya sama.
Contoh lain, brigand and bandit. Itu adalah sinonim karena mereka punya sense ya. Pasti semuanya punya meaning, punya sense yang sama berkaitan dengan meaning antara dua ini. Mercury and Quicksilver, mereka juga sinonim. Ya. Jadi, ketika mereka punya meaning yang sama, ketika mereka punya sense yang sama, predicates atau kata-kata itu kemudian kita anggap sebagai sinonim. Oke. Yang jadi masalah adalah examples of perfect synonymy are hard to find. Jadi sangat sulit untuk untuk menemukan sinonim yang benar-benar sempurna samanya. Karena selalu ada there is a little point in the like having two predicates with exactly the same sense. Karena sangat sedikit ya. Bahkan dengan dialek yang berbeda saja itu punya sense yang sama. Ya. Itu. Jadi intinya adalah when we are talking about synonymy, it's really hard to find sinonim yang memang benar-benar sempurna sama meaningnya, sempurna sama sense di dalamnya. Bahkan ketika kita mengatakan chair dan bench saja, mereka adalah sinonim, tapi they have a bit different sense. Okay, that's it. Okay. Nah, kemudian ketika ada yang tadi sama seperti itu, ada sinonimi, maka dari situ kita bisa menghasilkan sesuatu yang namanya paraphrase. Ya. Apa itu paraphrase? Paraphrase adalah a sentence which expresses the same proposition. Proposition ini adalah kalimat yang punya meaning, itu namanya proposition. Yang kita ucapkan itu namanya proposition. As another sentence is a paraphrase. Jadi dua kalimat yang mereka punya sense yang sama, ya. Secara sederhananya kalimat itu adalah sinonimi, maka itu disebut sebagai paraphrase. Yeah. That's it. Contohnya, bachelors prefer red-haired girls is a paraphrase of girls with red hair are preferred by unmarried men. Ini adalah contoh dari paraphrase. Oke, di sini kita punya bachelors, sinonimnya adalah unmarried men. Ininya preferred, di sini digunakan menjadi preferred. Satunya aktif, satunya pasif. Meaningnya atau sense di antara dua kalimat ini adalah sinonimi, sehingga ini bisa dijadikan sebagai paraphrase dari kalimat yang kedua. Ini bisa digunakan untuk memparaphrase kalimat yang pertama. Jadi intinya apa? When you are doing a paraphrase, remember the sense inside the sentence itu harus remain the same. Harus tetap sama. Ketika meaningnya sudah bergeser, maka it is not a paraphrase. Why? Because it is not synonym anymore. Okay. Nah, ini contohnya. Look at the following pair of sentences which are paraphrases each other. John sold the book to a grandson of W.B. Yeats. A grandson of W.B. Yeats bought the book from John. Remember, paraphrase ini mereka boleh dibolak-balik posisinya. Artinya, kalau ini bisa memparaphrase yang ini, berarti ini bisa jadi, ini juga harus bisa menjadi paraphrase yang di atas. Ya, alasannya adalah it is not possible for A to be true while B is not. Atau kebalikannya. Ini yang namanya paraphrase. Kenapa jadi paraphrase? Karena kalimat A dan kalimat B ini synonymy meaningnya. Sense-nya sama. This is paraphrase. Okay. Nah, itu tadi berkaitan dengan sinonim, ya, kesamaan sense. Lalu ada lagi sense itu ada yang sama tapi dia berbeda level. Itu yang kita sebut sebagai hiponim. Contoh hiponim let's talk about the definition. Hiponymy is a sense relation between predicates or sometimes longer phrases such that the meaning of one predicate or phrase is included in the meaning of other. Jadi hiponim ini adalah hubungan antar kata yang sense-nya itu mereka saling sama, tapi yang satu dia punya sifatnya lebih umum, yang satunya lebih spesifik, dan yang spesifik tadi masuk ke dalam kategori yang umum. Contohnya, the meaning of red included in the meaning of scarlet. Di dalam kata scarlet itu ada meaning red. Lalu
Red is the superordinate term. Dan scarlet itu sendiri, scarlet is a hyponym of red. Kenapa? Karena red itu scarlet itu sendiri adalah a kind of red. Jadi kayak semacam pink, and then dark red misalnya. Itu adalah hiponim dari red. Ya, jadi red is superordinate term. Superordinate-nya adalah red. Hiponimnya adalah scarlet dan warna-warna lain yang merujuk kepada warna merah. Contoh hiponim yang lain adalah when you are saying flower. Flower itu adalah superordinate-nya. Hiponimnya adalah jasmine, and then lotus, and then orchid, dan berbagai macam jenis flower. Itu adalah hiponim dari flowers itu tadi. That's it. Mereka punya meaning yang saling berhubungan, tapi satu diantaranya itu adalah superordinate. Okay. Kemudian we define hyponymy in such way that synonymy counts as special case of hyponymy. Di sini ada contoh mercury and quicksilver. Ya. Dalam kasus ini, kasus yang cukup langka sebenarnya, mercury and quicksilver ini mereka ternyata adalah hyponyms, ya. Hyponyms of each other. Maksudnya adalah quicksilver ini bisa jadi hiponimnya mercury, mercury itu juga bisa menjadi hiponimnya quicksilver. Quicksilver ini bisa jadi superordinate-nya mercury, mercury juga bisa jadi superordinate-nya quicksilver. Nah, karena mereka saling bisa menjadi hiponim, ini kemudian kita kenal dengan istilah symmetrical hyponymy. Oke. Dan kalau dia masuk ke dalam kategori symmetrical hyponymy, mereka sifatnya synonymous. That's it. Oke. Nah, kemudian ketika kita bicara masalah sense itu tadi ya, bagaimana kemudian kita bisa mengatakan atau bisa mengambil kesimpulan meaning dari ujaran yang disampaikan oleh orang? Ada yang namanya entailment. Entailment ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari sebuah kalimat. Contohnya, John ate all the keepers. Itu entails someone ate something. Atau ketika ada kalimat John killed Bill, entails Bill died. Ya, jadi salah satu yang kita pahami ketika kita bicara masalah sense adalah ada yang namanya entailment. Entailment is apa ya namanya? Kesimpulan atau inference yang bisa kita tarik dari kalimat yang di depannya. Jadi ketika ada yang mengatakan John ate all the keepers, ya pasti dalam otak kita someone ate something. Atau ketika someone is saying John killed Bill, otomatis ya something that we have in our mind adalah Bill died. Kenapa harus died? Karena di sini dia bilang killed. Kalau ternyata ininya tidak died, berarti ini tidak killed. Dia hanya mencederai, not killed. That's it ya. Oke, ini yang namanya entailment. Ini entails ini namanya entailment. Oke, nah kita lihat contohnya. Entailment-nya benar atau salah nih? John cooked an egg entails John boiled an egg. Apakah ini entailment dari yang ini? Oke, jawabannya adalah incorrect. Kenapa? John cooked an egg. John memasak sebuah telur. Itu belum tentu dia merebusnya. Tapi kalau kita balik posisinya, John boiled an egg. Ya, nih kayak di bawah ini. John boiled an egg entails John cooked an egg. John boiled an egg itu entailment-nya adalah John memasak telur. Pasti ini adalah entailment-nya. Kenapa? Kalau dia merebus berarti dia memasak, right? Nah, ini yang namanya entailment. Ini bukan entailment, ini salah. Yang dua yang benar. Ini lagi, I saw a boy entails I saw a person. Ya, ini adalah entailment-nya. Karena boy itu pasti a person ya. Oke. Terus contoh yang salah adalah John stole a car entails John took a car. Kata stole dengan took ini pasti berbeda, right? Mengambil dengan mencuri. Itu yang namanya entailment. Entailment adalah inference yang bisa kita buat dengan memperhatikan kalimat yang diucapkan oleh orang lain.
Oke. Nah, ketika kita bicara masalah paraphrase, ya itu artinya ketika kita menggunakan sebuah kalimat untuk memparaphrase kalimat yang lain, maka they must have the exactly same set of entailments. Jadi entailments-nya yang kita dapatkan atau yang orang buat ketika kita melakukan paraphrase itu harus sama entailment-nya. Tidak boleh berbeda dengan misalnya ada dua kalimat, yang pertama adalah kalimat asli dan kalimat yang kedua adalah kalimat paraphrase. Maka entailment antara kalimat satu dengan yang kedua itu harus sama. Baru mereka bisa disebut sebagai paraphrase. Oke. Ini silahkan di pause videonya dan you can exercise yourself. Ini juga, ini ada jawabannya. Masalah simetrik. Oke, nah ini dia. Jadi hiponim dan sinonim itu adalah sense relation between predicates. Jadi kalau sense-nya sama, itu disebut sebagai sinonim. Sense-nya sama, tapi ternyata ada yang subordinate dan ada yang menjadi bawahannya, itu disebut sebagai hiponim. Kemudian ketika hiponim ini, ya, mereka sifatnya simetrik, maka dia akan kembali ke yang namanya sinonimi. Kemudian masih di bagian sense ada yang namanya entailment. Entailment itu adalah inference atau kesimpulan yang bisa kita pahami sebagai meaning dari ujaran sebelumnya. Dan paraphrase itu sendiri, ketika kita memparaphrase, maka entailment dari sentence yang kita paraphrase itu harus sama dengan kalimat sebelum diparaphrase. Dan yang harus diingat adalah bentuk kalimat tadi ada yang namanya analytic sentence, ada yang namanya analytic itu pasti benar. Kemudian ada synthetic sentence yang bisa benar bisa salah tergantung kondisi. Lalu ada yang namanya contradiction ketika sense-nya bertentangan atau nonsense. Ya. Oke, sekian dulu untuk the first part of sense. Kita akan lanjutkan the next discussion in the next video. Oke, mudah-mudahan video penjelasannya bermanfaat. And that's all for this time, I guess. Thank you for watching and good luck.